Dilaporkan intelijen Israel mampu melacak pergerakan Presiden Iran Masoud Pezeshkian hingga ke bunker rahasia 30 meter di bawah tanah. Israel disebut mengeksploitasi kelemahan keamanan dengan memantau ponsel milik pengawal dan sopir pribadi para pejabat tinggi Iran. Meski pejabat senior Iran dilarang membawa ponsel, para penjaga mereka justru melanggar aturan ini. Mengutip dari Tribun News pada 31 Agustus, bahwa mantan pejabat strategis Iran Hasan Karimi mengatakan kelemahan ini membuat banyak pejabat terlacak. Seorang pejabat pertahanan Israel mengakui kerentanan tersebut serta menyebut penggunaan pengawal berlebihan menjadi celah yang berhasil dimanfaatkan. Kecerobohan para penjaga semakin diperparah dengan kebiasaan memperbarui media sosial sehingga memberi tambahan intelijen kepada Israel. Berdasarkan informasi itu, jet tempur Israel menjatuhkan 6 bom di pintu masuk dan keluar bunker untuk memblokir jalur pelarian. Beberapa pengawal tewas, namun tidak ada pejabat tinggi Iran yang menjadi korban. Presiden Pezeshkian dikabarkan mengalami luka di kaki tetapi selamat dari serangan tersebut. Pasca serangan, otoritas Iran memerintahkan penjaga untuk berhenti menggunakan ponsel dan hanya membawa radio komunikasi. Hampir 23 bulan sejak serangan 7 Oktober 2023 oleh Hamas, jumlah korban jiwa di kalangan militer Israel mencapai 900 prajurit, menjadikannya salah satu perang terpanjang dan paling berdarah dalam sejarah Israel. Data terbaru juga mencatat 6.213 tentara terluka dengan 925 diantaranya mengalami cedera serius. Dari total korban jiwa, 311 tentara gugur hanya dalam 2 hari pertama serangan Hamas yang berlangsung di sepanjang perbatasan Gaza. Di antara korban, 295 merupakan prajurit cadangan dan 154 tentara karier. Beberapa kota di Israel juga merasakan kehilangan, termasuk Yerusalem dengan 71 korban, Tel Aviv 24 korban, dan Haifa 21 korban. Mengutip dari Ynet News pada 31 Agustus bahwa Brigade Golani menjadi unit paling terpukul sebab kehilangan 114 prajurit sejak perang dimulai. Sementara korban luka terbanyak tercatat selama operasi darat di Gaza dengan 2.883 tentara terluka di medan pertempuran. Militer Israel menyebut 10 prajurit masih dirawat dalam kondisi kritis, sementara ribuan lainnya mengalami cedera ringan hingga sedang. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, melaporkan pada Sabtu 30 Agustus 2025 bahwa mereka menembaki posisi tentara Israel dan kendaraan militer di selatan lingkungan Al-Zaiton, kota Gaza, dengan menggunakan sejumlah mortir. Mengutip dari Al-Mayadin bahwa serangan ini dilakukan di poros serangan yang menjadi jalur utama operasi militer Israel. Sehari sebelumnya, pejuang Al-Qassam menghancurkan sebuah pengangkut personel lapis baja Namer milik pasukan Israel menggunakan ranjau darat berkekuatan tinggi di sekitar Universitas Gaza. Mereka juga mengamati helikopter Israel yang mendarat untuk mengevakuasi korban. Faksi-faksi perlawanan Palestina menyebut operasi ini sebagai bukti bahwa mereka tetap mampu melawan meski wilayah Gaza diblokade ketat dari darat, laut, dan udara. Bentrokan dilaporkan berlanjut hingga dini hari disertai kedatangan pejuang tambahan. Militer Israel mengonfirmasi bahwa seorang prajurit dari divisi ke-36 tewas dalam pertempuran di Gaza Selatan, sementara 2 lainnya terluka dalam insiden terpisah pada hari yang sama.
Israel dilaporkan bersiap menghentikan pengiriman bantuan kemanusiaan melalui udara ke Gaza Utara, bersamaan dengan perluasan operasi militer di wilayah tersebut. Informasi ini disampaikan oleh pejabat yang berbicara kepada Associated Press dengan syarat anonim pada Sabtu 30 Agustus 2025. Selain menghentikan airdrop, jumlah truk bantuan yang diizinkan masuk ke Gaza Utara juga akan dikurangi. Langkah ini dilakukan sehari setelah Israel menetapkan kota Gaza sebagai zona tempur pada Jumat 29 Agustus 2025. Pejabat itu menyebut kebijakan baru ini merupakan bagian dari rencana untuk menggusur paksa ratusan ribu warga Palestina ke arah selatan. Sejak Jumat, Israel juga mengakhiri jeda siang hari yang sebelumnya memungkinkan penyaluran bantuan terbatas. Israel menegaskan kota Gaza tetap menjadi kubu Hamas meski serangan besar-besaran telah dilakukan serta terowongan bawah tanah di area itu disebut masih beroperasi. Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Palang Merah memperingatkan penghentian bantuan ini dapat menimbulkan bencana kemanusiaan. Lebanon Selatan diguncang gelombang baru serangan udara pada Minggu 31 Agustus 2025 pagi. Militer Israel meningkatkan gempuran di dataran tinggi Ali Al-Taher dan Al-Dabsa serta pinggiran Nabati Al-Fauqa. Mengutip dari Al-Mayadin bahwa pesawat tempur Israel berulang kali membom target yang sama, sementara sabuk api intensif diluncurkan di kawasan pegunungan. Aksi ini semakin membahayakan warga sipil di sekitar Nabati Al-Fauqa. Langit Lebanon Selatan juga dipenuhi drone pengintai Israel meningkatkan kekhawatiran penduduk setempat. Di lokasi terpisah, serangan drone menghantam sebuah rumah di kota perbatasan Aita Al-Sab. Skala kerusakan dan jumlah korban belum dikonfirmasi. 2 hari sebelumnya, seorang warga Lebanon dilaporkan tewas akibat serangan drone Israel yang menargetkan mobil sipil di Shir Al-Garbiyeh, distrik Nabati.